Pemirsa, kata Dasmu dan Banyumas masuk dalam trending topik media sosial X hari ini. Lebih dari 40.000 orang membicarakan hal tersebut. Kata Dasmu dan Banyumas masuk dalam trending topik hari ini di dalam media sosial X. Lebih dari 40.000 warganet membicarakan hal ini. Sementara Banyumas dibicarakan lebih dari 13.000 orang. Salah satunya akun X @ariprasetyo85. Akun ini mengungkap pada pemilu 2019, ternyata Prabowo sempat mengeluarkan pernyataan Dasmu. Macam-macam itu semua, tapi saya yakin kalian tidak pernah masuk hotel-hotel tersebut. Betul. Kalian kalau masuk, mungkin kalian diusir karena tampang kalian tidak tampang orang kaya. Tampang-tampang kalian ya tampang Boyolali ini. Warganet juga mengeluarkan pernyataan Capres Prabowo Subianto yang menjadi kontroversi di pemilu 2019. Salah satunya terkait wajah orang Boyolali. Besar-besarkan itu di antara keluarga kita bicara, dan itu kan bicara orang Banyumas biasa lah bicara. Nggak usah dibesar-besar. Pak Prabowo, siapa yang suruh nanya? Pak Prabowo, Tagar tampang Boyolali pun saat itu memuncaki daftar trending topik Twitter. Ada yang mendukung pernyataan Prabowo, namun tak sedikit pula yang menyindir mantan Danjen Kopassus ini. Pemirsa, hari ini calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye di wilayah Nusa Tenggara Barat. Setibanya di Bandara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat, Anies Baswedan disambut para relawan. Ditemani istri dan anaknya, Anies datang ke NTB untuk melanjutkan kampanye. Anies dijadwalkan berkunjung ke sejumlah lokasi, mulai dari pondok pesantren, stadion, hingga taman budaya untuk bertemu masyarakat. Sementara itu, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri acara Dies Natalis ke-74 Universitas Gadjah Mada. Dalam acara itu, Ganjar bersapa dengan Mensesnek Pratikno, kemudian melanjutkan giat kampanye dengan berdialog bersama petani tembakau di Yogyakarta. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri acara Dies Natalis ke-74 Universitas Gadjah Mada yang digelar di Geraha Sabha Brahmana, Yogyakarta, Selasa pagi. Ganjar mengenakan pakaian adat khas Jawa Beskap, kain batik, dan belangkon. Dalam acara ini, Ganjar bertemu Menteri Sekretaris Negara yang hadir sebagai Ketua Majelis Wali Amanat Pratikno. Keduanya bersalaman, berpelukan, dan berbincang sebelum acara bertajuk Rapat Umum Terbuka Dies Natalis ke-74 UGM itu dimulai. Tak lama setelah Ganjar tiba, acara pun dimulai dengan masuknya Majelis Wali Amanat hingga guru besar UGM ke mimbar depan. Usai menghadiri acara Dies Natalis ke-74 Universitas Gadjah Mada, Ganjar menemui dan berdialog dengan buruh pabrik rokok Yogyakarta. Ganjar berdialog menyerap aspirasi pekerja pabrik rokok yang didominasi pekerja perempuan dan ada pula pekerja disabilitas. Ganjar berharap semakin banyak industri yang memberi ruang kelompok disabilitas untuk bekerja dan berkarya. Kalau kita bicara industri rokok, tantangannya tidak mudah ya. Hulunya produksi tembakau kita yang secara nasional makin menurun, kebutuhannya meningkat dan akhirnya dipenuhi dengan cara impor, maka terhadap petani tembakau sendiri mesti mendapatkan proteksi. Ganjar bersama Mahfud menyatakan keberpihakan kepada petani tembakau. Ganjar menyimpulkan industri tembakau merupakan industri padat karya yang menjadi titik kebergantungan suatu desa. Dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Putu Bagus Aristiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang debat Cawapres, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD diyakini telah mempersiapkan diri mengatur strategi. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud Hasto Kristianto meyakini Mahfud MD mampu ungguli debat KPU. Mahfud MD diklaim akan menyajikan gagasan original dan visioner yang mampu menjawab kebutuhan rakyat. Beberapa hari lagi, KPU akan menggelar debat calon wakil presiden pemilu 2024.
Debat akan digelar pada Jumat 22 Desember. Komisi Pemilihan Umum dipastikan akan mempertahankan format debat calon presiden yang pertama untuk kembali digunakan pada debat calon wakil presiden. Sementara itu, format debat dinilai akan memberikan kesempatan lebih banyak kepada capres atau cawapres untuk mengungkapkan gagasan. Satu-satunya teknis debat yang diubah hanya penempatan podium untuk kandidat. Ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD diyakini telah mempersiapkan diri menyambut debat perdana cawapres. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto, bahkan ungkap Mahfud MD mampu ungguli debat KPU. Dalam persiapannya, Mahfud MD diklaim akan menyajikan gagasan original dan visioner yang mampu menjawab kebutuhan rakyat. Prof. Mahfud kan sosok dosen, tetapi sosok yang punya pengalaman di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif. Sudah biasa dibombardir oleh DPR, beliau tetap tenang. Sehingga dengan kekayaan pengalaman dari Prof. Mahfud, kami meyakini bahwa Prof. Mahfud akan memiliki daya unggul. Apalagi kalau berbicara tentang kesejahteraan rakyat, termasuk ekonomi digital sekalipun, green economy, kemudian kebijakan-kebijakan berdasarkan bagaimana mendayagunakan APBN untuk kepentingan rakyat, Prof. Mahfud itu sudah pakarnya. Pada debat cawapres ada 6 tema yang dibahas. Tema-tema tersebut adalah ekonomi kerakyatan dan digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Tim Liputan iNews melaporkan.